Oh, selamat malam guys. Stay at home adalah pilihan yang terbaik untuk kita bisa menikmati masa-masa rehat kita, masa-masa hibernasi kita. Saya sedikit berbagi bagaimana tentang aktivitas-aktivitas di rumah. Terkadang ada yang membosankan, terkadang ada yang menjenuhkan. Tetapi di situasi yang keadaan sekarang itu menjadi dikatakan the best choice, pilihan terbaik. Karena itu di dalam pilihan terbaik ini kita juga harus melakukan yang terbaik dalam hal apapun, baik untuk membangun potensi kita, baik juga untuk membangun orang lain, baik mungkin kita juga untuk mendoakan orang lain dan mendoakan diri kita. Halo guys, ini malam minggu. Malam minggu itu adalah malam dimana kita boleh mempersiapkan diri kita jikalau besok kita akan beribadah. Tetapi dengan situasi keadaan sekarang, gereja mengambil kebijakan untuk kita church online. Church online itu adalah keputusan yang tepat. Dipandang dari sisi alkitabiahnya juga benar, dipandang dengan keadaan sekarang juga benar. Itu tidak ada hubungan gereja takut dengan corona, itu tidak ada. Tetapi itu merupakan salah satu langkah kita supaya kita memilih untuk kehidupan sehat, kehidupan yang bisa membuat kita merasa nyaman. Nah, tadi saya sudah bilang kita stay di rumah itu harus membangun diri kita untuk membangun orang lain, yaitu melalui doa kita dan doa kepada pemerintah kita. Karena itu manfaatkan sebaik-baiknya di rumah, sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sudah manfaatkan sebaik-baiknya, maka yang terbaik pun akan ada dalam diri kita. Tetapi banyak sih orang yang konfrontasi dengan orang mengatakan, wah gereja takut dengan virus. Tidak ada hubungan antara gereja dengan virus. Gereja itu ada dua fungsionalitasnya. Gereja yang kelihatan sama gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan secara fisik itu ada, yaitu gedung gereja. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah diri kita, manusianya yang perlu dibangun. Manusia itu memiliki dua dimensi. Ada dimensi yang dikatakan jasmanianya, ada rohaninya, dimensi alam roh sama dimensi alam bawah sadar. Nah, karena itu guys, tidak ada yang perlu timbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Yang penting sebagai gerejanya kita tetap mempunyai hubungan yang sangat erat kepada Sang Pencipta kita. Kita mempercayai satu Tuhan, kita mempercayai keberadaan Allah itu ada. Karena itu kita percaya kepada satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di sini saya akan mau berbagikan tentang kehidupan di dunia ini yang orang merasa takut, merasa khawatir. Memang sih kalau kita dari sisi manusiawi itu kekhawatiran itu normal, ketakutan itu normal. Nah, kalau kita membaca Alkitab, mungkin ada beberapa kata khawatir muncul di setiap tulisan-tulisan para rasul, di setiap tulisan-tulisan di PL dan di PB, itu sangat banyak. Tetapi ketakutan itu juga membuat kita bisa menurunkan imunitas rohani kita dan iman kita. Karena itu iman itu yang dikatakan Ibrani 11 ayat pertama adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari sesuatu yang kita lihat. Nah, kata iman itu dalam bahasa aslinya Grekanya dikatakan adalah pistis. Pistis itu, iman itu artinya orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan secara totalitas keberadaan hidupnya, aktivitasnya. Berarti keseluruhan itu mencakup semua apa dalam dirinya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Tetapi juga iman itu harus melihat perkara-perkara yang
tidak kelihatan menjadi kelihatan, mampu menembus kemustahilan. Itulah iman, the faith. Nah, karena itu kalau kita mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada, eksistensi Allah itu kekal, dan eksistensi Allah itu hanya dapat dialami bagi orang-orang yang beriman dan percaya sungguh-sungguh. Nah, kalau kita tetap memilih hidup khawatir, kita memilih tetap hidup ketakutan, kita akan sadar bahwa kita menjadi orang-orang yang akan mudah dipatahkan, kita akan mudah dikalahkan. Nah, melihat situasi dunia sekarang, jangan mengherankan karena Alkitab pun sudah mengatakan bahwa dunia akan semakin sukar. Segala sesuatu akan sukar. Kan di dalam pengkhotbah pun dibilang di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Bahkan yang sudah ada akan ada lagi. Nah, karena itu saya coba untuk hosting ini video hanya untuk mau menguatkan kita. Bahkan kata-kata kekhawatiran di Alkitab lebih banyak Yesus mengatakan janganlah khawatir, janganlah takut. Ada satu perlawanan untuk penguatan kita kepada sumsum rohani kita. Karena itu Allah itu mengenal kekhawatiran kita. Allah itu mengenal yang namanya ketakutan kita. Makanya dia turun menjadi manusia, Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi. Ketika kita belajar tentang eksistensi Allah, Allah itu ketika dia menciptakan manusia, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah pencipta. Lalu kemudian ketika manusia memilih kehidupannya untuk dia jatuh dalam dosa, Allah mulai menunjukkan kembali tentang identitasnya sebagai Allah yang menyertai, sebagai Allah yang memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, sampai kepada raja-raja, kepada nabi. Dia menunjukkan tetap eksistensinya Allah. Karena itu Allah itu cuma satu. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang sama juga yang mati untuk kita, untuk melenyapkan segala kekhawatiran kita. Ingat, dalam rasul-rasulnya juga mengatakan seperti Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga mengatakan jangan khawatir. Dia menulis hampir 13 kitab surat-suratnya. Sama juga di dalam Alkitab perkataan Yesus juga. Karena itu bro and sis, jangan takut, jangan khawatir. Obatnya itu perdalami firman Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab kalau kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, itu akan meningkatkan imunitas kerohanian dan keimanan kita. Nah, dari sisi medisnya, dari sisi jasmanianya, kita harus banyak melakukan aktivitas olahraga, kita harus banyak pergerakan, kita harus banyak minum vitamin, istirahat yang cukup. Saya katakan tadi, tetap membangun diri, kita belajar tentang potensi-potensi kita, apapun bidang kita harus bangun di dalam kita. Stay at of me itu kesempatan untuk membangun apapun di dalam diri kita. Tapi guys, ingat, tetap berdoa pada pemerintah kita. Pemerintah itu wakil Tuhan yang telah Allah tetapkan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Walaupun kita tidak bisa mengambil keputusan bagi negara ini, setidaknya dunia ini dan negara ini masih dalam kendalinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir, sekali lagi jangan takut. Tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap menjalani aktivitas seperti biasa, karena kita percaya orang-orang percaya itu dibentengi dengan darah anak domba Allah. Nah guys, mengingat kita mendengar berita-berita banyak yang sudah meninggal, banyak yang semuanya, kita tetap berdoa bagi keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan supaya mereka semakin kuat menghadapi kenyataan hidup dan tetap berjuang. Karena memang kita sudah tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah bukan tempat kita yang permanen. Bahkan bumi ini pun adalah produk gagalnya. Karena itu kita jangan ngotot ingin menjadi something di dalam dunia ini, atau menjadi somebody,
atau start di dalam dunia ini, karena bukan itu kita dipanggil. Kita dipanggil, kata Alkitab, untuk memperlengkapi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Karena itu kita memperlengkapi diri kita terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian supaya kita juga memiliki cara hidup kita, cara keimanan kita kepada Tuhan, harus rajin baca Alkitab. Baca Alkitab tiap hari, doa tiap hari, baca semua yang ada tertulis dalam Alkitab, lalu kita mengimani apa yang tertulis, karena kita percaya semua firman Tuhan adalah pengilhaman daripada Tuhan. Jadi poin dari inti yang saya sampaikan ini, jangan khawatir, jangan takut. Ingat, masa-masa sukar itu akan selalu ada. Masa-masa yang dikatakan di Timotius itu akan ada, bahkan akan bertambah lagi tingkat kesulitannya. Tetapi Alkitab mengatakan Roh Kudus itulah menjadi kekuatan kita. Roh Kudus itu adalah dikatakan dia omnipresent, omnipotent, dia maha hadir, dia maha tahu. Karena itu kita percaya bahwa ketika kita memiliki pengalaman dengan Roh Kudus, setiap hari itulah menjadi pertanda bahwa kita hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetap melihat, saya dulu pernah berpikir begini, kalaulah manusia itu begitu banyak di dunia, katakan ada sampai berapa miliar manusia di dunia, kan Alkitab bilang ada kitab kehidupan. Nah, apakah mungkin manusia itu berada dalam kitab kehidupan? Nah, tetapi Alkitab mengatakan kalau kita melihat tentang kemajuan teknologi sekarang, sampai miliaran manusia pun bisa disimpan dengan satu memori, apalagi kitab kehidupan. Bisa mengetahui, bisa terekam semua segala apa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Karena Alkitab mengatakan Tuhan melihat di mana saja kita berada. Langit adalah tumpuan kaki Tuhan dan bumi adalah pijakan kaki Tuhan. Karena itu Tuhan gak bisa dimanipulasi dengan kehidupan kita. Tuhan ahlinya melihat kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetap semangat, tetap jangan lupa kita berdoa, tetap kita menyemangati diri kita, menyemangati orang lain, dan tetap stay in faith for Jesus Christ. Oke? Bye-bye.